apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, pemerintah dukung RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Ada pula Senayan Golf yang akan dialihfungsikan menjadi hutan kota. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang inovasi bahan bakar dari Polnira, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya pemirsa, setiap warga negara berhak atas hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai yang tertulis dalam pasal 28H ayat 1 UUD tahun 1945 bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan atas tempat tinggal yang layak. Ya, melihat dasar tersebut, pemerintah kini tengah membahas rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, di mana nantinya setiap warga negara diwajibkan mengikuti tabungan tersebut dengan membayar iuran setiap bulan. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, para anggota parlemen telah sepakat dengan pengesahan RUU Tapera. Rancangan ini pun didukung penuh oleh pemerintah. Hingga saat ini, rancangan tersebut masih menunggu pengesahan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM. Alasannya dibuat RUU Tapera ini mengingat masyarakat masih dihadapkan dengan kondisi keterjangkauan serta ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maureen Sitorus, apabila RUU ini telah resmi menjadi undang-undang, nantinya setiap warga negara yang memiliki penghasilan diwajibkan mengikuti tabungan perumahan rakyat. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi kita dalam menyediakan perumahan bagi rakyat kita adalah keterbatasan dana atau pembiayaan. Nah, oleh karena itulah tabungan perumahan rakyat ini mekanismenya adalah semua yang memenuhi syarat, itu pekerja dan pekerja mandiri yang mempunyai upah minimal sama dengan upah minimum sama-sama mengiur. Nah, uang iuran ini dikumpulkan, tapi yang menggunakan adalah prioritasnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mekanisme yang akan dijalankan ini sama halnya dengan sistem jaminan hari tua yang sudah lama berjalan, di mana setiap warga Indonesia akan membayar iuran setiap bulan untuk menabung biaya cicilan perumahan yang ditawarkan pemerintah melalui 170 pengembang dengan biaya yang murah. Bagi warga yang memiliki penghasilan di bawah 4 juta rupiah dan tidak memiliki rumah, nantinya akan memperoleh 1 unit rumah yang telah disediakan oleh pengembang. Namun lain halnya dengan warga yang sudah memiliki rumah dan memiliki penghasilan di atas 4 juta. Warga harus tetap membantu dengan sistem gotong royong. Kemudian tabungan ini bisa diambil saat usianya maksimal 58 tahun. Setelah nanti ada uang ini terkumpul, melalui uang terkumpul ini nanti diberikanlah bantuan-bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ini. Bantuannya itu seperti apa? Misalnya diberi suku bunga rendah. Seperti sekarang ini pemerintah menjalankan 5%. Diberi bantuan uang muka, bisa misalnya 4 juta, 5 juta, 6 juta. Kemudian juga diberi bebas pajak, bebas PPN. Jadi kalau masyarakat ember ini beli rumah, dia tidak perlu membayar pajak yang 10%. Itu dibebaskan oleh pemerintah. Kemudian nanti pemerintah juga memberikan bantuan untuk para pengembang. Itu sebesar 6,2 juta per unit. Meskipun RUU Tapera ini masih menuai kritik keras dari berbagai pihak, namun diharapkan nantinya RUU ini dapat berjalan sesuai dengan harapan warga untuk mendapat kebutuhan perumahan bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. Wiwit Purnamasari, Topan Iskandar, Dai TV. Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat yang disepakati oleh DPR RI mengamanahkan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Ya, dalam mewujudkan tersedianya perumahan yang murah tersebut, Asosiasi Pengembang Rumah Sehat dan Sederhana bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkannya. Disahkannya rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat ini disambut baik oleh banyak pengembang perumahan di tanah air. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional,
DPP Apernas Aris Suwirya, bahwa dengan disahkannya RUU Tapera ini berarti mengamanatkan kepada seluruh pekerja dan PNS untuk mengeluarkan iuran sebesar 3% dari gaji mereka. Dengan iuran tiap bulan tersebut, maka akan ada dana yang terhimpun mencapai 40 triliun per tahun, yang kemudian akan digunakan pemerintah untuk mendukung program 1 juta rumah. Namun dalam realisasinya, program ini baru akan terlaksana 2 tahun mendatang, yakni dengan menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden. Saya kira kalau dari sisi pengembang ini sangat positif ya, karena saat ini kan backlog untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah itu mencapai 15 juta. Sedangkan pasokan atau rumah yang diproduksi oleh pengembang-pengembang yang ada saat ini maksimum paling 200.000 per tahun. Ini kan cukup besar ya backlognya ini. Meskipun program Tapera ini belum terlaksana, namun saat ini Apernas telah memiliki anggota mencapai 1.700 pengembang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, di mana pengembang-pengembang properti ini tengah bekerja keras membangun perumahan dengan kombinasi rumah komersial dan non-komersial. Dengan prioritas membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mewujudkan program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Ahmad Effendi, Alif Ramadan, Dahai TV. Jika pemerintah dan para pengembang properti mendukung terrealisasinya RUU Tapera, tapi tidak demikian dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, APindo menolak skema tersebut mengingat iuran dalam skema ini nantinya akan dibebankan ke dunia usaha, sehingga dapat menjadikan dunia usaha tidak kompetitif. Skema tabungan perumahan rakyat atau Tapera saat ini masuk dalam rancangan Undang-Undang Tapera yang telah disahkan DPR RI pada 23 Februari 2016 lalu. Rancangan undang-undang ini akan mengatur adanya sebuah tabungan perumahan rakyat yang secara periodik dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa keberatan jika iuran Tapera dibebankan kepada dunia usaha yang membuat pekerja dan pemberi kerja harus menanggung beban tersebut. Mengingat beban pungutan untuk dunia usaha saat ini sudah sangat besar, yang mencapai angka 19% dari penghasilan pekerja. Sehingga jika iuran Tapera dibebankan kembali kepada dunia usaha, maka akan menjadikan dunia usaha menjadi tidak kompetitif. Jadi kalau bicara solusi, ingin kita tegaskan bahwa APindo tidak hanya mengkritik, tidak mau, tapi kita berikan solusinya. Salah satunya adalah melalui kemungkinan untuk penggunaan dana yang disisihkan dari jaminan hari tua, 30% dari total 180 triliun tadi, yang kisarannya di sekitar 54 triliun untuk kebutuhan tersebut. Jadi tujuannya masih dapat tercapai, tetapi tanpa perlu menambahkan beban baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Jika UU Tapera tetap akan diberlakukan, APindo berharap pemerintah dapat bijak menentukan sumber pembiayaan dari Tapera, di mana pembiayaannya tidak bersumber dari penambahan pungutan terhadap pemberi kerja atau dunia usaha, namun dengan optimalisasi dari dana-dana publik yang telah dihimpun dari pemberi kerja, seperti dana jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ahmad Effendi, Alif Ramadan, Dahai TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak 1 Februari 2016, lahan komersial Senayan Golf Driving Range telah resmi ditutup. Ya, penutupan ini dilakukan karena mengingat Kota Jakarta membutuhkan 30% ruang terbuka hijau, sehingga lahan seluas 4,6 hektar ini akan berubah fungsi menjadi hutan kota. Terhitung sejak 1 Februari 2016, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, kini mulai serius dalam melaksanakan visi misinya, yaitu dengan mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan di area GBK yang akan dijadikan paru-paru kota dan ruang terbuka hijau. Area Golf Driving Range Senayan merupakan salah satu tempat yang akan dialihfungsikan menjadi hutan kota. Kawasan yang semula komersil ini tak lama lagi bisa dinikmati masyarakat umum. Menurut Direktur PPK GBK Berto Darmo mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kawasan seluas 4,6 hektar ini sebagai lahan hutan kota. Karena perubahan ini sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang. Seknek itu sebagai leader, jadi Seknek yang memberikan amanah ini, mereka adalah sebagai leader, mengarahkan kita dan kita sebagai operasionalisasinya. Nah, untuk membuat hutan kota, kami tentu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berkonsultasi dengan mereka kaitannya umpamanya pemilihan pohon-pohon apa yang perlu ditanam di sini, gitu ya. Jenis-jenisnya apa saja, berapa banyak dan sebagainya. Nah, kemudian dengan Pemprov DKI kan tentunya sebagai yang berwenang di wilayah DKI Jakarta, kita harus juga report koordinasi dengan mereka kaitannya dengan izin dan sebagainya. Memang idealnya kan kota modern itu kota yang minimal 30% kawasannya itu ruang terbuka hijau. Belum nanti ditambah juga ruang terbuka biru istilahnya, juga ada tempat-tempat penampungan air sehingga juga persoalan banjir bisa diselesaikan. Sehingga memang hutan kota, taman kota, kebun raya itu juga didorong untuk tumbuh di perkotaan-perkotaan gitu loh. Sehingga memang di samping juga menghasilkan oksigen yang bersih buat masyarakat di kota, juga bisa menjadi tempat berinteraksi sosialnya masyarakat kota. Saat ini proses pembuatan desain hutan kota masih terus berjalan. Komunikasi dengan pihak terkait dan berbagai komunitas juga terus dibangun untuk menemukan bentuk yang terbaik hutan kota. Untuk kepentingan publik, lahan Senayan Golf Driving Range nantinya akan terintegrasi dengan stasiun MRT sehingga akan mempermudah warga menuju hutan kota. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas akan dibuat di area ini seperti area permainan anak, danau buatan, dan pepohonan yang rindang. Dengan dibangunkan hutan kota ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pihak lain dalam menjaga, menambah, dan memelihara lahan konservasi hijau khususnya di jantung ibu kota. Wiwit Purnamasari, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, berdasarkan hasil studi EHRA atau Environmental Health Risk Assessment atau penilaian risiko kesehatan karena lingkungan tahun 2012 menunjukkan 80 desa di Kabupaten Tangerang masih memiliki perilaku buruk sanitasi. Ya, untuk itu pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan IWOS mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan sanitasi layak melalui layanan koperasi. WHO dan UNICEF mencatat 55 juta penduduk di Indonesia masih memiliki perilaku buang air besar sembarangan. Hal ini membuat Indonesia berada di urutan kedua terendah sanitasi di dunia. PBB juga mencatat sebanyak 63 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki toilet atau MCK dan masih buang air di sungai, laut, atau permukaan tanah. Perilaku ini membawa banyak resiko kesehatan dan kematian. Berdasarkan hasil studi EHRA, Environmental Health Risk Assessment atau penilaian risiko kesehatan karena lingkungan tahun 2012, menunjukkan 80 desa di Kabupaten Tangerang masih memiliki perilaku buruk sanitasi. Kami dari tahun 2012 bersama dengan IWOS itu mengadakan survei sanitasi, ya. Dan ternyata masih ada 30 desa yang risiko tinggi sangat tinggi sanitasi, dan 53 desa yang risiko tinggi sanitasi. Itu dilihat dari perilaku mereka buang air besar, kemudian membuang sampah, ketersediaan air bersih atau akses air bersih untuk mereka, dan juga selain rumah tangga. Selain Dinas Kesehatan setempat, IWOS sebagai fasilitator sanitasi dan higienis mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak melalui layanan koperasi. Salah satunya Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Koperasi ini memberlakukan simpanan sanitasi berupa mikro tata sanitasi dan mikro tata air. Melalui simpanan sanitasi ini, masyarakat dapat membangun sanitasi secara mandiri. IWOS memberikan pelatihan-pelatihan kepada koperasi gitu ya, untuk melakukan promosi perubahan perilaku, kemudian untuk sisi teknisnya gitu, untuk melakukan penyadaran di masyarakat gitu. Akhirnya kemudian sampai sekarang ini sudah kalau tidak salah data terakhir itu 1.500
1.585 rumah tangga yang sudah memiliki akses air dan sanitasi. Kita sudah berhasil memicu masyarakat untuk mereka dengan kesadaran sendiri, sadar akan kesehatan dengan yang dimulai dari lingkungan hidupnya. Di 2015 ini itu kita sudah bangun 1.700 sanitasi yang sudah berstandar SNI. Itu di baru sekitar 19 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyediaan MCK yang layak dan peningkatan kesadaran masyarakat penting dilakukan dalam membangun perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Tim Liputan DAI TV. Selanjutnya kami akan membahas tentang inovasi bahan bakar dari pohon nira. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.